Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan Sri Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah Presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17, pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, panas ya. Kipas sayang, kipas. Kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka.
Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Terakhir, selamat ulang tahun ke-17 kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra dan juga
selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra tahun 2025-2030 lewat KLB yang hari Kamis kemarin diselenggarakan. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi dari kami. Penyerahan kader Gerindra. Terima kasih, terima kasih. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah Presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat ya, membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Mulyono selama 10 tahun. Ini bukan perkara mudah ya. Jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off, putuskan hubungan sama sekali sempurna ya, tidak ada lagi hubungannya dengan Jokowi itu ya, supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis ya, dari lembaran yang bersih, tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements ya. Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil ya keburukan ya, satanik ya, bernuansa syaitoniah ya, dan dajjali ya. Itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal, termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah, karena wakil presiden hanya pembantu presiden sebagai ban serep, saya kira tanpa manusia muda yang toksik ini, yang bapaknya juga toksik tua, ya katakanlah, maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan, ya, justru lebih mantap. Kalau tidak ada lagi handicap yang namanya Gibran ini. Ya. Nah, jika harus ada wakil presiden yang baru, MPR RI sudah tahu bagaimana caranya. Tinggal lihat Undang-Undang Dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melengsarkan si tengil Gibran bin Mulyono itu. Dan ini very easy job ya, sangat mudah, tidak sulit sama sekali ya. Nah, mari kita tunggu rencana Allah SWT selanjutnya buat Mulyono dan keluarganya. Nah, berikut ini peringatan buat para penguasa pendosa bahwa kelak di akhirat mereka akan menyadari kezaliman yang telah mereka lakukan, namun semuanya sudah terlambat. Kita tidak bisa memohon kepada Allah supaya kembalikan ke dunia, ke bumi. Ini mustahil, karena bumi sudah digulung sirna bersama matahari pada hari kiamat itu.